podcast Ninu Ninu Ninu. Oh iya, Kak Izam gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, kau lihat gimana? Wah, lagi nggak baik-baik aja soalnya habis sakit kan kawan. Lagi sakit ya, tapi udah sehat kan? Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman sekarang, karena sekarang lagi pancaroba ya, jadi karena Malang juga lagi agak nggak stabil nih ya. Dingin. Jadi diharapkannya bisa menjaga kesehatan, menjaga stamina, mentalitasnya juga dijaga biar Betul. menjalani kehidupan yang berat ini biar siap gitu ya Kak Izam ya. Oke, kita ngobrol apa nih Kak Izam? Oke, hari ini podcast Ninu Ninu akan membahas tentang fenomena Yes. yang mana fenomena itu sedikit mengerikan ya buat saya. Sedikit. Apa Kalau ini? bahasanya itu sensitif gitu, agak sensitif mau dibahas di dunia masyarakat, di dunia media sosial tuh juga sedikit sensitif. Benar. Kalau di spill nih boleh? Spill boleh Oke. dong. Jadi Temanya adalah Islam dan terorisme. Jadi buat teman-teman yang agak belum mengikuti info terkini tentang terorisme, bisa banget nih dilihat sampai akhir karena kita akan mengulas tentang apa aja sih terorisme di Indonesia dan apa sih motif yang bisa dilakukan oleh para pelaku terorisme supaya melancarkan aktivitas terorisme ya Kak Izam ya. Betul, biar lebih jelas mungkin Nah. kita bisa lihatkan artikel-artikel terkait Benar. terorisme dulu. Cekidot. Nah, itu tadi kita sudah spill nih ya Zam ya Spill. tentang beberapa artikel Betul. fenomena terorisme di Indonesia. Indonesia, ya. Benar banget. Jadi supaya kita nggak membahas lebih jauh lagi, tapi teman-teman ini tahu nggak sih definisi terorisme itu Nah, apa ya? jangan-jangan nih teman-teman nggak tahu nih Nah, definisi makanya- terorisme itu apa. Makanya perlu kita bahas di sini kan Betul, sekarang. takutnya nanti yang berjenggot gitu. Nah, jadi sebelum kita beranjak lebih lanjut, Betul. gimana sih Zam tentang definisi tentang terorisme. Jadi kalau aku klasifikasi secara bahasa itu ada 3. Benar. Yang pertama ada teror, itu adalah kasal kata dari terorisme. Benar. Terus yang kedua ada teroris, itu apa nanti saya jelasin. Ya. Yang ketiga itu ada terorisme. Benar. Nah, teror sendiri itu adalah sebuah kegiatan Benar. yang mana menimbulkan ketakutan Oke. untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, suatu tujuan tertentu. Oke, berarti kalau semisal kita tahu, berarti kalau dia nggak menimbulkan ketakutan hanya berencana saja, berarti Betul. namanya bukan terorisme ya, tapi Bukan. organisasi ya. Iya, itu Organisasi itu kan sekumpulan orang. Benar. Tapi kalau nggak menimbulkan ketakutan, Ya, benar. Jadi kalau semisal organisasi. kalau semisal teman-teman punya organisasi tapi dia nggak menimbulkan ketakutan bagi orang lain, itu masih aman ya. Tapi kalau organisasi teman-teman menimbulkan ketakutan, mau diwanti-wanti ya Zam ya. bisa jadi itu Bisa ke sana gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman udah tahu aja tentang terorisme itu apa. Betul. Jadi refleksikan kembali ke organisasinya teman-teman. Apakah gerakan organisasi teman-teman itu menimbulkan ketakutan nggak sih bagi orang? Jangan-jangan ketika organisasi itu menimbulkan ketakutan, bisa jadi terjangkit ya. terjangkit. Ya, terjangkit Oke, dalam jadi kasus-kasus bisa terorisme. itu. Oke, jadi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua tuh ada tadi teror udah, Bener. teroris. Nah, teroris ini adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan itu. Oke. Jadi misalnya dia ikut organisasinya ternyata menakutkan ya atau menimbulkan ketakutan bahkan membahayakan orang lain. Nah, orang yang melakukan kegiatan itu disebut teroris gitu. Oke, Dan yang terakhir nih, terorisme itu adalah fenomena yang terjadi kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman bilang, ada terorisme, padahal yang disebut ada yang dimaksud adalah orang yang membawa senjata, berarti salah gitu. Bener-bener. Harusnya ada teroris. Nah, itu baru. Nah, jadi harus dipahami juga. Di disclaimer di bawah ini bahwasanya kalau teror itu adalah suatu kegiatan yang menimbulkan ketakutan, Betul. yang terorganisir ya. Betul. Yang teroris itu yang melakukan. Bedanya Betul. kalau organisasi kan aktivis yang melakukan ya. Kalau ini teroris ya. Jadi Oke. yang terakhir adalah terorisme atau fenomena yang terjadi yang menimbulkan ketakutan bagi Betul. banyak orang ya. Jadi Betul. jadi kalau misalnya kita ngomongin soal terorisme itu memang itu ya panjang ya Zara? Panjang banget karena ya itu tadi ya, kita nggak tahu motif atau latar belakang yang menjadikan mereka itu berbuat seperti itu tuh Benar-benar. apa kayak gitu. Maka dari itu mungkin pembahasan selanjutnya adalah terkait fenomena teroris di Bener, Indonesia. karena memang kalau kita ngomongin soal lingkup regional nasional sebenarnya banyak loh kita bisa mewujudkan daripada kegiatan terorisme itu tadi, karena memang bukan hanya akhir-akhir ini saja ya atau 5 tahun terakhir, tapi ternyata terorisme ini sudah masuk ke Indonesia dari tahun 1981. Udah lagi belum Zam? Waduh, saya masih belum ya. Saya juga belum ya. Jadi Masih karena begini kita buat teman-teman penonton
yang ke tahun 2000-an, jadi pasti belum lahir ya, jadi belum merasakan. Mungkin teman-teman yang 2000-an atau zilenials yang nonton ini mungkin merasakan terorisme karena 1981 mulai lagi 1985, terus habis itu dimulai tahun 2000 dan itu runtut tahunnya sampai 2021. Betul. Bayangin. Ternyata 2021 ada ya? Ada. Nah, Jadi lihat teman-teman. Jadi teman-teman yang lahir tahun 2000 sampai sekarang 2022 secara hampir 20 tahun hidupnya di Indonesia itu ada agenda terorisme. Ngeri nggak Zam? Ngeri sih, ngeri. Bayangin, selama setiap tahun, dan itu bukan cuma satu gitu loh teman-teman. Jadi agendanya itu bukan hanya di tempat gereja dan lain sebagainya, tapi juga di pariwisata, penerbangan, hotel, sekolah, Polres dan sebagainya. Di ini yang jadi kalau runtut tahunnya kan tahun 900-an tadi ya belum lahir dong. Nah, tapi kalau yang sudah sadar bahwasanya ada kasus terorisme, tapi udah pertama kali sadar itu di Bom Bali. Bom Bali itu 6 tahun, itu kan berarti aku udah selesai SD mau SD lah. Nah, itu kan udah bisa berpikir lah. Oke. Nah, itu baru pertama kali sadar adanya kasus terorisme. Jadi di Bali itu di pariwisata bahkan. Bener. Nah, itu kebetulan saudara aku tuh dari Probolinggo. Itu lagi di pantai Bali. Jadi untungnya waktu berenang di pantai, serius. Namanya Pak di Taman, nanti bisa dikonfirmasi. Pip dulu ya. Nah itu pertama kali ini sih, itu pertama kali sadarnya bahwasanya ada agenda terselubung yang mana itu bisa membahayakan orang-orang yang disebut terorisme. Itu. Kalau aku paling sadar itu ketika di Surabaya sih, Jam. Di Surabaya tahun berapa tuh? Yang 2018 atau 2000 berapa itu? Pokok itu aku udah SMP karena memang dulu itu nggak terlalu mengikuti agenda-agenda gitu loh. Ya saya TK juga nggak ngikutin politik masalahnya. Nggak cuma sadarnya aja sebenarnya. Enggak, aku belum aware. Jadi aku baru aware tuh kayak SMP gitu. Jadi SMP. di Surabaya itu luar biasa karena memang pelakunya itu keluarga gitu loh, Zam. Jadi karena memang agenda terorisme itu bukan hanya laki-laki aja atau perempuan aja, tapi kadang dia bawa kolegial gitu. Dia hanya organisasi dibawa ke sana soalnya. Jadi dia bawa keluarga mereka untuk melakukan aksi yang nyata gitu. Bahkan anak yang masih kecil itu dibawa, dihadirkan bersama mereka supaya ya karena mereka menganggapnya itu ada sebagai suatu hal yang baik begitu ya. Kalau Surabaya itu 2019 ya. 2019 kalau nggak salah. Nanti bisa dicari teman-teman kalau salah. Jadi ngomong soal anak kecil, itu di Bangil kalau nggak salah. Itu yang menjadi korban adalah anak kecil, anaknya sendiri. Jadi ceritanya bom ini masih dirakit gitu. Nah, suatu ketika anaknya tuh memainkan itu tadi gitu, timernya. Dibilang gitu main gitu ya. Dikira robotiknya teknik mungkin. Tapi kan enggak. Itu kan bukan robotik ceritanya. Itu kan kabel-kabel di situ kan penjangkit bom. Sekali. Nah, yang kena akhirnya anaknya sendiri. Dan itu ternyata setelah diusut ternyata memang terjangkit dengan organisasi terorisme seperti itu. Kemarin tuh aku tuh pernah ngobrol sama alumni pernah gitu. X ya? Iya X. Oh X gitu ya. Jadi dari dia itu alumni daripada organisasi itu. Oke. Jadi dia kan cewek ibu. Jadi bahkan sekarang itu gerakan-gerakan terorisme itu bukan hanya yang di depan itu cowok, bisa kasih tahu perempuan sekarang itu. Karena gini, kalau semisal kita ngomongin soal terorisme itu hanya cowok saja, realitasnya sekarang itu bahkan ada banyak cewek yang juga masuk dalam sana dan masuk bukan hanya sebagai pendukung di belakang, tapi barisan terdepan. Benar. Karena apa? Waktu saya tanya kan pernah satu forum ya waktu itu. Begitu aku tanya kenapa kok perempuan sekarang itu melakukan barisan terdepan juga ketika terorisme gitu? Karena mereka agak muak Zam. Agak muaknya kenapa? Karena akhir-akhir ini ketika mereka itu melakukan aksi terorisme, karena kalau pembagian job desk-nya ya, cewek itu kadang dia support sistem buat duitnya aja. Jadi buat duit dan lain sebagainya, sedangkan yang aksi amaliyahnya cowoknya. Jadi karena sekarang itu sebagian cowok itu atau aksi terorisme yang cowok itu nggak melakukan amaliyahnya, padahal udah disupport sama cewek, dia tuh jenuh karena nggak melakukan. Akhirnya ceweknya langsung gas aja ya? Depan. Dan ternyata ini juga dampaknya ketika ibunya itu di depan, anaknya juga bawa gitu. Oh iya, akhirnya kena ke anaknya yang seharusnya nggak ikut kayak gitu. Bener, jadi dia malah persuasifnya malah lebih gampang dia betul. ke sekitarnya, ke lain sebagainya. Jadi ternyata patriarkisme itu juga nggak bisa dilakukan di hal apapun. Bener bahkan banget. Terorisme pun menolak patriarki ya. Jangan ya. Kan
ceweknya muak gitu ya. Jadi Ya, oke. jadi sebegitu dampaknya ketika peran itu diambil oleh dua belah pihak. Iya. Ketika cewek mengambil, ketika cowok pun mengambil, dan dampaknya itu ke Iya. keluarga, ke sekitar dan sebagainya. Oke, jadi yang bisa kita ambil fenomena terorisme itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang laki-laki atau yang perempuan, bahkan anak-anak pun bisa terlibat juga ya? terlibat juga dalam aksi-aksi terorisme. Jadi sekarang jangan merasa bahwa saya teman-teman itu terjauhkan dari terorisme ya, Oh. karena terorisme itu dekat dengan kita, dan kalau kita nggak punya ilmu untuk kesana, kita nggak akan bisa membentengi diri gitu loh. Betul, takutnya terjerumus akhirnya. Nggak tahu, karena melihat nilai-nilai yang diajarkan itu kan juga menarik ya. Betul. Jadi kalau kita nggak punya basic pengetahuan ke sana, jangan paling merasa terjauhkan. Betul. Tapi dengan kita terus belajar dan mendalami itu, bukan kita masuk ke sana, Betul. tapi untuk membatasi diri kita supaya tidak terjerumus dalam lingkaran-lingkaran yang kurang tepat. Betul, Gitu, Nazam. takutnya tuh sayang gitu, karena kalau tak kenal kan Tapi maka dia tak nggak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah ketika dia udah masuk kan berarti dia kenal nih. Sayang Takutnya gitu ya. sayangnya salah gitu. Saya Jadi di kayak- tempat yang salah, susah juga Oke. ya, Zam, ya. Itu pembahasan terkait fenomena. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang latar belakang ya, tapi kita lihat dulu video-video berikut ini. Check it out. Diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Ledakan terjadi di depan pintu gereja Katedral Makassar. Pelaku mengendarai sepeda motor menuju di Sri Lanka sedang mengadakan misa Paskah ketika serangan terjadi. Sedikitnya 2 serangan bom diduga dilakukan oleh pengebom bunuh diri. Akibatnya 35 warga asing tewas. Sebuah alat peledak meledak di depan gereja Ortodoks Koptik Santo Markus di Alexandria. Saat seorang pembom bunuh diri menyerang pertandingan sepak bola di sebuah kota di selatan Baghdad, Irak. Yang diikuti oleh tembakan telah terjadi di Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Ledakan ini disebabkan oleh bom yang dibawa di dalam mobil RV yang parkir di pusat kota Nashville pada pukul 1 pagi. Ini terjadi selama maraton berlangsung di acara tahunan dan meledak pada pukul 2 siang. Dan di Surabaya tahun 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya. Nah, ngeri banget nggak video-video tentang terorisme itu, Bang, ya? Ngeri banget, waduh. Kadang kalau lihat gitu tuh merinding nggak sih, Zam? Iya, maksudnya meletus dar. Tiba-tiba tanpa Iya, ada kalau balon yang meletus tanpa ada notif masalah kayak HP gitu ya, ada notifnya langsung boom gitu. Jadi sebegitu mengerikannya ketika kita masuk dalam circle kayak gitu ya, Dan Zam, ya? ketika adanya bom-bom yang sudah kita siarkan tadi, Benar-benar. itu kita tidak bisa tahu bahwasanya tujuannya itu tercapai atau tidak sebenarnya. Bener, makanya Karena motif dari aksi-aksi terorisme itu kita juga nggak ngerti sebenarnya apa yang Bener. yang mereka tuju, apa yang ingin mereka dapatkan. karena tadi fenomena itu kan, fenomena terorisme itu kan adalah sebuah kegiatan yang terancang dan dia Betul. punya tujuan. Nah, Betul. kira-kira apa sih? Ada beraneka ragamkah motif yang Betul. dilakukan oleh seorang teror? Gimana, Zam? Betul. Kalau menurut aku, oke, kalau secara umum nih ya, secara umum tuh memang orang-orang selalu menggandengkan antara terorisme dengan berkedok agama. Itu yang aku sayangkan gitu, karena Iya. karena sejatinya teman-teman, tujuan dari terorisme itu tidak selalu berkedok agama atau tidak selalu berdasarkan dengan landasan agama seperti itu. Kalau kita lihat mungkin fenomena di Indonesia itu memang seringkali ciri-cirinya itu menandakan bahwasanya dia adalah seorang muslim gitu. Oh. Tapi kalau kita lihat di negara luar, di Bosnia mungkin ya, yang mana ada 8.000 pembantaian umat muslim itu ya otomatis non Islam gitu, maksudnya di luar Karena- agama Islam yang membantai umat muslim. Jadi dan itu saya rasa tidak dibenarkan ya, hal-hal yang seperti itu melatar belakangkan sebuah kegiatan aksi terorisme dengan membawa-bawa agama. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal agama, kita masih general ya, Zam, ya. Betul. Kalau kita ngomongin soal agama itu kan dia membawa kedamaian gak sih, Zam? Betul, agama. Sedangkan terorisme tadi definisinya adalah dia membawa ketakutan bagi orang. Betul. Jadi nggak make sense gitu loh Betul, kalau nggak make dicocokkan. sense. Jadi kalau kita menyandingkan terorisme sama agama itu, Ya, ini tuh pencocokan yang nggak fair Ya, gitu betul, loh. nggak Karena fair. dua hal yang bertolak belakang, yang satunya membawa kedamaian, tapi dilakukannya dengan kebencian nih. Gimana dong? Betul. Nah itu dia yang salah. Makanya kalau kita lihat ya, setiap agama itu pasti punya kitab. Yang mana Benar. kitab itu adalah sebagai petunjuk ya. Nah petunjuk itu fungsinya apa? Satu, petunjuk dalam melakukan sebuah kegiatan beragama, Benar, beribadatan peribadatan. dan lain sebagainya. Yang kedua, ya petunjuk dalam hidup gitu. Bagaimana mereka itu bisa hidup dengan baik sehingga mendapatkan tujuan dari beragama sendiri adalah surga tadi gitu ya. Benar. Jadi
lebih kepada itu nggak sih Zam? Lebih kepada bagaimana memaknai ajaran tadi nggak sih? Betul. Nah, Apa? itu dia. Ketika kalau asumsi apa ya? Perspektif. Jadi yang paling fatal itu adalah ketika petunjuk itu disalahgunakan satu. Ketika Betul. disalahgunakan. Yang kedua adalah bagaimana seorang umat sebuah apa ya? Iya, Sekelompok umat itu memaknai petunjuknya tapi dengan pemaknaan yang salah. Itu sangat fatal sekali. Benar. Karena bahkan kalau kita lihat ya, karena saya muslim, Al-Quran itu bahasanya kan bahasa Arab. Benar Nah, banget. ketika penggalan-penggalan ayat di dalam sebuah kitab tadi, penggalan ayat di dalam Al-Quran tadi itu dimaknai dengan seenaknya dengan asal-asalan, itu bakal menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan penafsiran yang sesungguhnya. Iya. Contoh, ada di surat At-Taubah ayat 36. Gimana tuh? Nah, surat At-Taubah 36 itu ada penggalan ayat yang berbunyi wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kalau misalnya diambilnya dalam ayatnya itu adalah hanya wa qatilul musyrikina kafah. Itu artinya adalah apa tahu? Artinya adalah perangilah orang-orang musyrikin secara menyeluruh atau kesemuanya. Nah, itu penggalan ayat, itu bukan Benar. satu ayat yang utuh seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih lanjutan ayatnya, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kama yuqatilunakum kafah itu artinya adalah sebagaimana mereka itu memerangimu secara keseluruhan. Benar. Nah, itu berarti yang saya tahu ya, tafsiran yang saya tahu adalah ketika seorang muslim ingin memerangi orang muslim, itu tidak semua musyrik atau tidak semua orang-orang musyrikin itu dibunuh dengan sadis seperti bom yang ada di tragedi-tragedi yang ada. Tapi orang-orang musyrikin yang boleh diperangi adalah orang-orang yang memerangi kita juga. Kama yuqatilunakum, hukumnya itu adalah kalian gitu, orang-orang muslim itu gitu. Jadi tidak dibenarkan bahwasanya seluruh umat musyrikin itu boleh dibunuh, boleh diperangi kayak gitu. Benar. Bahkan di sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim itu adalah seorang imam yang dia ada perawi hadis menyatakan bahwasannya barang siapa yang menodongkan sebuah pisau, suatu pisau ke saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Ya. Menodongkan saja itu nggak boleh gitu loh, apalagi Kayaknya gini doang. menodongkan hanya mengarahkan pisau ke saudaranya, itu dilaknat oleh malaikat. Bagaimana jika dia membunuh, bagaimana jika dia berbuat hal-hal yang dirancang, yang diniatkan memang untuk membuat sebuah kerusuhan dan menimbulkan ketakutan, itu sama-sama tidak Jadi dibolehkan. benar, kalau misal kita ngomongin soal terorisme dan Islam itu memang mereka dekat ya. Bukan karena dekat itu ketika suatu kaum mengatakan itu dekat, bukan berarti itu suatu kebenaran ya Zami. Jadi apa yang terjadi saat ini belum tentu semua itu benar. Betul. Jadi makanya kita perlu responsif secara aktif dan juga kritis ya dalam menanggapi bahwa ketika Islam disandingkan dengan terorisme, apakah itu memang ternyata seperti itu atau enggak? Karena memang Betul. kalau kita maknai ayat tadi, Betul. ada asbabun nurutnya, ada Betul. asbabun nuzulnya, Asbabun nuzul. konteks kontekstual. Betul. Jadi kita nggak bisa maknanya secara teks aja ya Betul. kan. Kalau kita pernah belajar juga ya Zam ya, kalau misal kita menafsirkan ayat itu, kalau kita maknai secara teks aja, kita akan kesulitan untuk mencocokkan dengan konteks. Betul. Makanya kalau kita mau pakai ayat, dikontekskan dulu. Betul. Karena itu akan sangat merubah tafsirnya, maknanya, dan itu akan merubah apa? Sikap kita, dan sikap kita tuh Pola pikir merepresentasikan ya. apa? Jadi pola pikir yang salah. Merepresentasikan apa sikap kita sebagai Iya. muslim, ya sebagai agama. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah merepresentasikan agama itu sendiri. Betul. Kalau kita pakai agama Islam, jadi apa yang kita lakukan dan kita maknai sekarang itu ya representasi jadi Islam. Jadi kalau misal kita mengaminkan itu, mengaminkan terorisme dan Islam itu sebagai hal yang satu, ya itu representasi. Makanya sebagai kita yang belum terjerumus dalam lingkaran itu, perlu aware banget ya Zam. Betul. Makanya pesan saya sih jangan mudah jangan mudah terselewengkan dengan video-video YouTube Potongan-potongan yang kadang- potongan yang dia itu menjerumuskan terhadap radikalisme kayak Bener-bener, gitu. makanya lagi marak-maraknya juga tuh di apalagi media sekarang sosial. generasi zilenial sih ya, Nah. media itu luar biasa Betul. sekali loh. Jadi media itu sekarang bahkan sebagai alat perangnya sekarang gitu Betul. ya. Kalau dulu itu adalah pedang, Betul. kalau sekarang itu bisa kayak
Facebook, Betul. Instagram, Bahasanya TikTok, tuh konten-konten itu. Gozul Fikri. Weh, sih. Perang pemikiran. Jadi- ada juga Gozul Hatif gitu. Perang HP. Media sosial maksudnya. Bener. Jadi sekarang itu adalah perang media, di Betul. mana media itu sebagai senjata paling ampuh. Karena sekarang zilenials itu menjadi salah satu orang yang memenuhi umat sekarang. Jadi bonus demografi sekarang itu bener. sekarang yang paling memenuhi milenial sama zilenials, Betul. dan mereka akan menjadi sasaran empuk nih. Dan mereka itu adalah kaum yang sangat erat dengan media sosial. Ketika media sosial dimanfaatkan oleh kaum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi-aksinya Betul. dengan persuasif, dengan sharing nilai-nilai yang kurang dibenarkan sama beberapa kaum, nah itu akan menjadi sebuah hal yang perlu kita kritisi kembali. Betul. Karena ketika media itu dikuasai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai tadi, ya kita akan perang definisi. Akhirnya Betul. kita akan banyak perang di media sosial. Dan kalau generasi sekarang kita nggak punya benteng yang kokoh Iya. dan kuat, itu juga akan sulit untuk berperang juga. Maka kita menjadi korbannya ketika di media sosial kita nggak punya batas yang jelas, kita nggak punya benteng yang kuat, itu akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi generasi zilenials yang saat ini sangat memenuhi Indonesia. Karena sekarang hampir sebagian besar yang menjadi penduduk Indonesia itu adalah generasi zilenials. Betul. Dan kalau di 2045 dan 2030 ketika di bonus demografis itu tidak kita persiapkan anak mudanya sekarang ini, Betul. dan kita nggak antisipasi akan terjangkit hal ke sana, ya Sepakat. kita nggak akan bisa menjemput generasi 2045 sebagai generasi emas. Betul. Atau Indonesia emas. Ya akhirnya nggak emas yang kita Betul. apa, perak atau Wah, jangan. rambut apa ya nggak tahu ya. Perak itu masih ada harganya. Tapi berapa? Jangan sampai Ya. ke yang lain ya. Jadi Oke. prepare-nya sampai ke sana soalnya. Betul. Soalnya Jadi- tanaman nilai itu memang luar biasa. Pesan yang paling bisa ditangkap adalah pintar-pintarlah bermedia sosial, teman-teman. Karena tidak hanya link-link yang berbahaya saja gitu ya, link-link judi online apa yang sekarang marak, tapi terorisme pun itu bisa dijangkit lewat media ternyata. Karena gitu. kemarin itu sempat ngobrol juga sama alumni tadi itu, dia kan cewek ya, jadi dia itu terkena nilainya dari mana? Di Facebook, bayangin. Nah, itu Jadi dia. habis dari Facebook dia diarahkan karena ada link-link yang sekiranya buat mereka tertarik. Betul. Facebook itu tadi diklik dan sebagainya, masuk. Nah itu, saya sendiri pun merasakan link-link yang tidak jelas ya. Jadi kita butuh biorka yang muslim dan baik. Nah, jadi kadang biorka perlu kita hadirkan di tengah-tengah Betul. kita bersama supaya mengarahkan ke yang lurus ya, Zami, Betul, ya nggak sih? betul. Jadi jangan selalu kita nganggep biorka itu hal yang negatif ya. Betul. Jadi selama itu atas nama kebaikan, kenapa enggak gitu. Jadi itu aja sih mungkin terkait terorisme. Jadi teman-teman tolong berpintar-pintarlah dalam bermedia sosial, lalu juga memilah-milah terkait ajaran-ajaran yang sekiranya itu radikal, dihindari saja. Cari memang yang benar-benar ustadznya itu ya ustadz-ustadz yang baik, memang bukan condong ke kanan atau ke kiri, tapi dia bisa mengarahkan dengan tepat dan benar gitu loh. betul. Oh ini Apa, Zam? terakhir Mbak Ulia, latar belakang terkait latar belakang tadi saya belum menyampaikan bahwasanya latar belakang terorisme tidak hanya berkedok agama. Nah. Itu perlu dicatat sekali. Bahwasanya dari artikel yang pernah saya baca, bahwasanya kasus terbanyak dari terorisme itu dilandaskan atau dilatar belakangi karena kasus-kasus politik atau Wah. pencapaian politik. Bener. Bisa jadi karena penyampaian politik itu menurut saya juga politik itu kan suatu alat ya, untuk mencapai kekuasaan tertentu. Benar. Alatnya apa? Terorisme itu. Makanya relate juga kalau saya baca loh. Ya benar juga ya. Emang kasus-kasus terorisme itu nyambung juga sama politik gitu. Karena memang kalau kita ngomong soal politik ya, Zam ya, ada banyak hal yang dihalalkan begitu ya Nah, untuk itu mencapai. dia. Karena sebenarnya politik itu kan soal gimana kita mencapai sesuatu dengan Iya, apapun itu. Betul. Gimana kita bisa menang dengan gimana pun. Jadi, dengan gimana punnya itu, kalau kita punya benteng nilai yang kuat, Betul. kalau kita punya basis pengetahuan yang Betul. oke, kita akan bisa memilih dan memilah Betul. bagaimana yang tepat dan bagaimana yang nggak tepat. Betul. Jadi buat teman-teman itu perlu banget bentengi diri dengan ilmu pengetahuan yang kuat, Betul. nalar kritis yang radikal atau berakar, karena dengan itulah teman-teman bisa memilih dan memilah mana aliansi, iya. mana aliansi yang teman-teman pilih. Karena kalau kita ngomong soal aliansi
toleransi bukan selalu kita ngomongin soal yang jelek ya. Betul. Mana kelompok yang teman-teman pilih itulah yang akan menjadikan teman-teman berubah secara paradigma secara perilaku. Oke, saya rasa itu jadi closing statement ya udah. Wih. Terus saya nggak usah kasih closing Oke. statement deh kayaknya. Jadi- Udah, mungkin cukup sekian aja ya. Karena kayaknya terlalu lama ya. Iya, pertemuan kali ini saya Nizam Saya Aul. pamit undur diri. Stay tune di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nino.